Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali begitu. Akankah Jokowi akan copot semua menteri dari Nasdem? Ini pertanyaan publik dan bahkan muncul spekulasi begitu. Kalau sampai Pak Jokowi mereshuffle dari menteri Nasdem semuanya, lah tunggulah dari apa yang reaksi dari partai partai Nasdem begitu sebagai Surya Paloh, bahwa dia punya kekuatan besar begitu kan. Bahkan ya suatu saat nanti ya Pak Jokowi akan membutuhkan Pak Surya Paloh, kira-kira seperti itu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar netizen, Jokowi akan copot semua menteri dari Nasdem. Wow. Boroknya akan terkuat termasuk kecurangan saat Pilpres 2019. Daripada menjadi bagian dari kegagalan ini, bongkar Bang Surya CS 2019. Ini nggak bakalan SP punya kartu as kecurangan Pilpres 2019, lihat saja nanti. Baguslah supaya Nasdem lebih leluasa sosialisasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Nggak yakin sih, kalaupun iya berarti ada 1 tahun waktu buat Nasdem yang nyerang Jokowi tanpa sungkan. Bakalan seru sih. Ya memang seru banget begitu kan. Wani Piroca ini banyak ngomongnya, ini moga terbongkar. Emangnya ada nyali ini. Ini horak bakal ini. Kalau benar-benar dicopot kelihatannya keburukannya. Jadi menurut saya pribadi begini, mungkin dicopot mungkin salah satu partai Nasdem tapi tidak semuanya begitu. Saya yakin seperti itu begitu. Baguslah copot aja biar makin banyak musuhmu ini. Segitu bencinya rezim ini. Tenang, 2024 Jokowi sudah jadi rakyat biasa, rakyat kebebasan dari jeratan kedustaan. Pembohongan kepada rakyat, Nasdem harus kuat bersatu dengan Pak Anies membangun negeri ini tanpa partai penipu wong licik. Jokowi akan digugat malah bisa dimaksulkan. Ini sok-sokan macam dia saja yang punya negara. Nggak nyadar diri jika punya rasa malu, harusnya yang mundurkan diri. Oh ya, boneka Cina Cuki ini kan nggak ada perasaan dan urat malunya. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu, ada pro dan ada yang kontra begitu kan. Surya Paloh itu politikus ulung, semua risiko sudah dikalkulasi dan disiapkan solusinya. Tahun 2003 adalah tahun politik dan semua parpol akan sibuk persiapkan diri untuk pemilu sehingga tidak peduli dengan koalisi pemerintah dan Jokowi akan jadi bebek lumpuh sehingga percuma saja Jokowi melakukan reshuffle. Ini tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita yang kita harus mati begitu kan. Tetapi di satu sisi kalau Pak Jokowi mereshuffle semua menteri dari Partai Nasdem, ini sangat disayangkan sekali begitu. Mungkin menurut saya pribadi tidak semuanya akan dicopot, mungkin salah satunya begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Walaupun muncul spekulasi hari ini di masyarakat, ini tidak menurut saya masih belum fix begitu. Tetapi ketika Pak Jokowi ditanya reshuffle, kapan bilangnya hari Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya begitu, belum fix. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya cukup menarik sekali ya. Jokowi akan copot semua menteri dari Partai Nasdem. Wow. Dikutip dari Keanyos ID, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Kamarudin memprediksi Presiden Joko Widodo akan menyiapkan 1 menteri dari Partai Nasdem dalam Kabinet Indonesia Maju, menyisahkan 1 menteri. Betul ya? Menurut dia, 3 menteri yang berasal dari Nasdem, 2 diantaranya kemungkinan akan terkena reshuffle atau perombakan kabinet. Bahkan 1 menteri yang akan dibiarkan karena Nasdem biar bagaimanapun saat ini hubungannya tidak bagus dengan Jokowi. Tetapi masih ada regulasi Jokowi, jadi masih ada 1 rasionalisasinya seperti itu, kata Ujang kepada kompas.com. Tetapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi kita begitu kan. Dalam artian bahwa apa yang selama ini kalau kemudian ini terjadi di reshuffle, maka Pak Jokowi menunjukkan eksistensi ketidaksukaan begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali. Mungkin sekarang bisa menjadi kekuasaan begitu, power begitu, tapi setelah lengser dari jabatannya ya tunggu saja begitu kan. Adapun 3 menteri dari Partai Nasdem tersebut, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Menko Moviano Johnny G. Plate dan Menteri Pertanian mantan Syahrul Yassin Limpo dan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Siti Nurbaya Bakar.
Ujang juga menilai dorongan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang belakangan ini meminta 2 menteri dari Nasdem evaluasi menjadi indikasi lain. Ya, karena itu 2 dari 3 menteri asal Nasdem diprediksi benar-benar bakal diganti dalam waktu dekat. Makanya indikasi yang diucapkan oleh PDIP-nya saya seperti itu. 2 rombak. Ini yang menjadi presiden partai PDIP atau Pak Jokowi ya? Ini menjadi pertanyaan penting begitu kan. Menurut Ujang, ada sebab dan akibat menteri dari Nasdem belakangan ini semakin santer, dikabarkan bakal dirombak oleh Jokowi. Ya, tidak menjadi masalah begitu mau dirombak atau tidak begitu kan. Inilah demokrasi kita yang harus kita hormati, tapi di satu sisi Pak Jokowi tidak selamanya menjabat sebagai presiden begitu kan. Tetapi Pak Surya Paloh akan selamanya menjabat sebagai ketua partai Nasdem, kira-kira seperti itu begitu. Ia menyebutkan deklarasi Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden capres menjadi pangkal permasalahannya. Atas deklarasi itulah Nasdem diyakini saat ini tengah dibidik. Salah satu caranya adalah dengan mengevaluasi menteri dari Nasdem. Dengan begitu Ujang menambahkan Jokowi seolah mempunyai dasar yang kuat untuk merombak kabinet, khususnya menteri dari partai Nasdem. Seperti itulah politik biar nanti Jokowi reshuffle seolah ada dasarnya. Artinya bukan berbasis pada kinerja tetapi berbasis pada politik, tegas Ujang. Dan bahkan dalam catatan demokrasi kita bahwa apa yang selama ini diamati oleh Ujang Komarudin betul juga begitu kan, pasti menyisakan 1 menteri atau 2 menteri begitu. Sebagai diketahui, isu reshuffle kembali mencuat baru-baru ini. Ketua DPP PDIP Perjuangan Jarod Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan partainya meminta agar 2 menteri asal Nasdem, yakni Menteri Pertanian mantan Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menhut Siti Nurbaya bakal dievaluasi. Menurut Jarod, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye politik Presiden Jokowi. Tapi tunggu, masih 1 tahun begitu kan? Akankah ini dievaluasi? Apa gunanya juga begitu kan? Memimpin 1 tahun begitu kan? Kan tidak maksimal begitu. Percuma juga dievaluasi atau di-reshuffle begitu. Karena ya jangkanya 1 tahun begitu kan? Bahkan mantan dievaluasi ya, Mintan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada 1 darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, kata Jarod di daerah Menteng Jakarta Jumat. Bahkan sejauh ini Jokowi sudah 3 kali tak pernah membantah mengenai kabar reshuffle tersebut. Terbaru Jokowi meminta publik menunggu keputusan ketika ditanya mengenai wacana perombakan kabinet. Ditunggu saja, ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di Tanah Abang, Jakarta Senin. Tapi perlu diingat, akankah ini Pak Jokowi melakukan reshuffle begitu kan? Tetapi dampaknya apa begitu kan? Tetapi 1 tahun apakah masih eksis atau bekerja semaksimal mungkin kalau diganti begitu kan? Ini kan masih 1 tahun begitu. Ngapain kita harus ganti begitu kan? Ya kalau misal ada desakan dari partai PDIP atau yang lain ya sudah jelas bahwa posisi dari presiden tidak independen begitu kan. Ya walaupun dari Pak Jokowi adalah dari partai PDIP, tetapi yang menggagas utama dan mendukung utama itu adalah partai Nasdem begitu kan. Yang harus kita hormati seperti itu begitu. Inilah politik begitu kan. Dulu menjadi kawan, sekarang menjadi lawan begitu. Inilah politik, tidak harus diperbesar-besarkan sebenarnya, tetapi perlu diingat ketika Pak Jokowi sudah mereshuffle dari partai Nasdem, sudah ketahuan sekali di mana letak seorang presiden. Tunggu saja begitu. Surya Paloh lebih cerdas daripada Pak Jokowi begitu kan. Karena apa? Karena menurut saya pribadi ya bukan politik baru masuk politik Pak Surya Paloh, tetapi sudah lama begitu kan. Walaupun hakikatnya ada reshuffle sini sana sini begitu kan, siapa yang mengganti? Apakah dari partai PDIP atau yang lain atau non partai begitu kan. Ini sangat menarik sekali. 1 tahun saja jadi menteri kok. Ini kan kurang begitu waktunya begitu kan. Ini kenapa ya di pemerintah Presiden Jokowi banyak
di reshuffle terus begitu. Inilah jadinya kalau kita terlalu mengikuti arah mereka begitu kan. Dan bahkan ya orang yang selalu menjunjung tinggi kepada Pak Jokowi walaupun tidak punya prestasi di kementerian, tetapi tetap sampai sekarang tidak di reshuffle begitu kan. Ini kan menarik juga begitu, yang harus amati betul begitu. Tetapi inilah demokrasi yang harus kita hormati. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.